Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada mata pelajaran Geografi kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Kebumen. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasar, kita masih di KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Untuk indikatornya kita ada indikator 3.1.4, yaitu menjelaskan prinsip geografi dan contoh terapannya. Kemudian untuk tujuannya, peserta didik diharap mampu atau dapat mendefinisikan 4 macam prinsip geografi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh terapan dari masing-masing prinsip geografi. Selanjutnya, materi pembelajaran kita ada 2 materi pokoknya, yaitu ada pengertian dari 4 macam prinsip geografi dan juga contoh terapan dari 4 prinsip geografi. Rencana evaluasinya nanti akan saya berikan tugas individu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada materi prinsip geografi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang prinsip geografi dan contoh terapannya. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari prinsip geografi. Nah, ini ada pertanyaan juga, apa itu prinsip-prinsip geografi dan kenapa dalam belajar geografi itu penting untuk memahami prinsip-prinsip geografi. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawabannya itu sederhana. Jadi pada intinya, prinsip geografi itu merupakan suatu acuan yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena geografis yang ada di suatu wilayah. Jadi prinsip geografi ini merupakan pegangan atau acuan yang digunakan untuk menganalisis suatu gejala. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang macam-macam dari prinsip geografi. Nah, sebentar. Jadi prinsip geografi itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada distribusi, kemudian interrelasi, deskripsi, dan juga kronologi. Langsung saja kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip distribusi. Kita jelaskan dulu mengenai pengertiannya. Prinsip distribusi atau persebaran adalah suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi dengan memperhatikan dan menggambarkan penyebaran fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi pada intinya, prinsip distribusi itu membicarakan tentang persebaran gejala yang tidak merata. Nah, biasanya dalam prinsip distribusi ini juga membandingkan antara suatu gejala di satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu. Kita langsung saja masuk ke contoh. Contoh yang pertama, pada tahun 2013 sering terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia, antara lain terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Nah, pada contoh yang pertama ini menunjukkan bahwa adanya persebaran erupsi gunung berapi di Indonesia yang hanya terjadi di wilayah tertentu saja, yaitu Sulawesi, Sumatera, dan juga Jawa. Oleh karena itu, contoh yang pertama ini dikatakan masuk dalam prinsip distribusi. Kemudian untuk contoh yang kedua,
Di Kalimantan Selatan banyak terdapat jenis tanah gambut, sedangkan di wilayah Jawa mayoritas tanah vulkanik. Nah, ini ada kata sedangkan. Nah, sedangkan ini merupakan kata perbandingan gitu. Jadi pada contoh yang kedua ini merupakan perbandingan kondisi tanah di Kalimantan Selatan dengan kondisi tanah di wilayah Jawa. Kalau di Kalimantan Selatan itu banyak tanah gambut, sedangkan di Jawa itu tanahnya vulkanik. Sehingga contoh yang nomor 2 ini dapat dikatakan termasuk dalam prinsip distribusi. Kemudian contoh yang ketiga, persebaran fauna di Indonesia tidak merata. Burung cendrawasih tersebar di wilayah Papua, komodo tersebar di wilayah NTT, dan sebagainya. Nah, kita lihat pada peta ini, yaitu peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, dapat dilihat gambar-gambar faunanya. Jadi, fauna-fauna di Indonesia itu tersebar tidak merata. Sebagai contoh, burung cendrawasih itu hanya ada di Pulau Papua, kemudian NTT adanya itu di provinsi NTT, komodo itu hanya ada di provinsi NTT gitu maksudnya. Nah, dari kalimat yang contoh ketiga ini yang menunjukkan adanya atau termasuk dalam prinsip distribusi adalah kalimat tidak merata. Apanya yang tidak merata? Yaitu persebaran fauna. Jadi contoh yang ketiga itu termasuk dalam prinsip distribusi. Kemudian kita langsung lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu hubungan saling keterkaitan atau timbal balik dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, atau antara gejala alam dengan gejala sosial, gejala alam dengan gejala alam, atau gejala sosial dengan gejala sosial. Nah, jadi pada intinya, pada prinsip interrelasi ini berisi tentang hubungan timbal balik atau keterkaitan antara gejala alam dengan sosial, alam dengan alam, kemudian sosial dengan sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, musim hujan disebabkan oleh fenomena angin muson. Nah, contoh yang pertama ini merupakan prinsip interrelasi ditunjukkan dengan adanya kata disebabkan. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara fenomena alam berupa hujan dengan fenomena alam juga berupa angin muson. Kemudian contoh yang kedua, suhu panas di belakang gunung karena adanya angin fon. Nah, ini juga sama seperti contoh yang pertama, membicarakan tentang hubungan timbal balik ditunjukkan dengan adanya kata karena. Kemudian hubungan timbal balik antara gejala alam dengan gejala alam, yaitu antara suhu panas dan juga angin fon. Kemudian contoh yang ketiga, terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, ini kata diakibatkan menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara apa? Antara fenomena banjir, yaitu fenomena alam yang disebabkan oleh fenomena sosial berupa penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian contoh yang keempat, penduduk pesisir banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan laut. Nah, contoh yang keempat ini juga termasuk kalimat timbal balik atau hubungan timbal balik ditunjukkan dengan adanya kata karena, yaitu hubungan timbal balik antara gejala sosial yaitu penduduk dengan gejala alam yaitu laut. Kemudian contoh yang ke-5, banyaknya pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, di sini juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik ditunjukkan dengan adanya kalimat menyebabkan. Nah, ini hubungan timbal balik antara apa dengan apa? Yaitu hubungan timbal balik antara gejala sosial, yaitu berupa pengangguran, dengan gejala sosial juga, yaitu berupa kemiskinan. Begitulah cara menganalisis
contoh-contoh dari prinsip interrelasi. Dan kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip deskripsi. Kita bahas dulu definisinya. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Deskripsi selain disajikan dengan kata-kata, dapat juga dilengkapi dengan diagram, angka, grafik, tabel, gambar, dan juga peta. Jadi pada intinya, prinsip deskripsi ini merupakan sebuah prinsip untuk mengkaji sebuah fenomena yang disajikan dalam bentuk bisa diagram, angka, grafik, tabel, gambar, maupun peta. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, supaya lebih jelas. Jadi Gunung Sinabung adalah salah satu dari 120 lebih gunung berapi aktif di Indonesia. Gunung Sinabung rentan terhadap pergolakan seismik karena lokasinya di cincin api Pasifik, yang merupakan busur gunung berapi dan garis patahan yang mengelilingi cekungan Pasifik. Letusan Gunung Sinabung pada tahun 2016 mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Nah, pada contoh yang pertama, gejala-gejala geografi, yaitu berupa Gunung Sinabung, disajikan dalam bentuk angka. Ini juga angka, untuk menjelaskan jumlahnya, kemudian juga untuk menjelaskan tentang korban jiwa. Nah, makanya dia itu termasuk dalam prinsip deskripsi, karena tadi dijelaskan menggunakan angka. Kemudian untuk contoh yang kedua, berdasarkan tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa angka pengangguran di Jawa Timur itu mencapai 4,33 juta orang pada tahun 2013. Nah, kenapa kok dia itu termasuk prinsip deskripsi? Karena disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini dapat dianalisis menggunakan angka, makanya dia termasuk prinsip deskripsi. Kemudian lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi adalah fenomena, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat ditinjau berdasarkan persebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruang tertentu. Dapat dikatakan bahwa prinsip korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu tentang persebaran, interaksi, dan juga deskripsi. Namun terkadang di beberapa soal juga gabungan antara dua prinsip saja itu sudah bisa disebut dengan prinsip korologi. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di Indonesia banyak ditemui gunung api aktif, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Keberadaannya mengikuti jalur tumbukan lempeng. Letusan gunung api dapat merugikan karena dapat memakan korban jiwa, akan tetapi gunung berapi juga dapat menyuburkan tanah karena kandungan unsur haranya dalam abu vulkanik. Nah, dalam kalimat ini meliputi ketiga prinsip yang sudah kita pelajari tadi. Misal, prinsip persebaran itu ditunjukkan melalui kalimat gunung api aktif yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa termasuk dalam prinsip persebaran atau distribusi. Kemudian untuk prinsip yang interaksinya atau interrelasi itu ditunjukkan oleh kata karena. Jadi tadi sebab akibat, letusan gunung api dapat merugikan karena dapat memakan korban jiwa. Kemudian juga ditunjukkan dengan adanya kata karena juga di sini yang dapat menyuburkan tanah. Jadi adanya gunung api itu dapat menyebabkan tadi korban jiwa dan juga dapat menyuburkan tanah. Nah, itu merupakan atau termasuk dalam prinsip interaksi itu. Kemudian untuk yang prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi pada contoh yang pertama itu disajikan dalam bentuk kata-kata, yaitu tadi menyebutkan adanya gunung api di Indonesia. Itu
hanya terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, itu termasuk dalam prinsip deskripsi, yaitu berupa penjelasan menggunakan kata-kata gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa contoh yang ini tadi merupakan prinsip orologi karena terdiri dari atau memuat prinsip distribusi, kemudian interrelasi, dan juga deskripsi. Jadi dia disebut dengan atau termasuk dalam prinsip orologi gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal dan analisis. Karena prinsip geografinya penjelasannya sudah selesai, kita masuk ke contoh soal supaya anak-anak nanti lebih paham. Untuk soal yang pertama, banjir di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian sebesar 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Hal ini wajar terjadi karena awan hujan tercatat sedang berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Nah, untuk analisisnya, jadi kata menyebabkan pada kalimat ini itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau timbal balik, makanya dia termasuk prinsip interrelasi. Kemudian jumlah kerugian dan orang yang luka-luka itu menunjukkan angka. Ini tadi kerugian dan juga orang yang luka-luka menunjukkan angka, makanya dia termasuk prinsip deskripsi. Lalu yang terakhir, kalimat awan hujan di kota Bogor dan seterusnya menunjukkan persebaran. Jadi ini tuh persebaran awan hujan. Kalau persebaran itu berarti termasuk dalam prinsip distribusi. Nah, untuk persebaran awan hujannya itu juga tidak merata, hanya terdapat di kota Bogor, Malang, Palembang, dan juga Surabaya. Nah, karena pada contoh soal nomor 1 ini memuat ketiga prinsip, yaitu interrelasi, deskripsi, dan juga distribusi, maka soal nomor 1 ini termasuk dalam prinsip korologi. Soal nomor 1 termasuk dalam prinsip korologi. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Bencana dan tsunami Aceh di tahun 2004 memporak-porandakan kota Aceh dan sekitarnya. Terdapat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus laut. Nah, contoh soal nomor 2 ini termasuk prinsip apa? Kita analisis terlebih dahulu. Jumlah korban meninggal dan hilang dijelaskan menggunakan angka. Nah, ini tadi orang yang meninggal jumlahnya 100.000 dan yang hilang itu jumlahnya 50.000. Makanya dia termasuk dalam prinsip deskripsi karena dijelaskan menggunakan angka. Masuk deskripsi. Prinsip deskripsi. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di kota besar dibangun mal yang berdekatan dengan penduduk padat dan status sosial yang tinggi dan mengakibatkan kemacetan. Nah, ini termasuk prinsip interrelasi karena ada kata mengakibatkan. Nah, ini hubungan timbal balik antara gejala sosial, yaitu penduduk dan juga kemacetan. Ini termasuk hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala sosial dan termasuk dalam prinsip interrelasi. Kemudian contoh soal nomor 4. Indonesia memiliki banyak objek wisata, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara, Ngarai Sianok di Sumatera Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, dan Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, contoh soal nomor 4 ini termasuk dalam prinsip distribusi karena dia itu menunjukkan adanya persebaran objek wisata yang ada di Indonesia. Dan persebarannya itu tidak merata, hanya di beberapa wilayah saja seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, sehingga termasuk dalam prinsip distribusi.
Materi kita sudah selesai, sudah kita bahas semua, yaitu tentang tadi mulai dari definisi hingga macam-macam sampai dengan contoh terapannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya prinsip geografi itu merupakan acuan yang digunakan untuk menganalisis fenomena geografis yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, prinsip geografi itu dibagi menjadi 4 macam. Ada distribusi, yang kata kuncinya itu menunjukkan adanya persebaran yang tidak merata. Kemudian ada prinsip interrelasi, untuk kata kuncinya itu adanya hubungan timbal balik. Kemudian prinsip deskripsi, kata kuncinya adalah menyajikan suatu fenomena dalam bentuk angka, tabel, grafik, peta, diagram, dan juga gambar. Selanjutnya ada prinsip korologi, kata kuncinya adalah gabungan antara prinsip distribusi, interrelasi, dan juga deskripsi. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.